Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita. Karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur perjus semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustaz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk surganya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa pagi kita, alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini, ya, itu kita mentadabburi firman Allah subhanahu wa ta'ala, surah Thaha, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, dalam ayat 1 sampai dengan 3, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Thaha, ya, yang mana arti Thaha ini adalah Allah sendiri yang lebih tahu, ya, tentang maksud dan maknanya. Meskipun ada sebagian ahli tafsir, ya, seperti diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mengatakan Thaha, Yasin itu adalah merupakan salah satu daripada nama Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan panggilan ini atau ayat ini yang dimulai dengan Thaha, Allah seolah-olah hendak atau sedang memanggil nama Nabi Muhammad SAW. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran itu kepadamu agar kamu menjadi susah, sengsara. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tetapi sebagai peringatan terhadap orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah kitab suci yang lengkap dan tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Lafaznya yang mulia, mudah dipahami. Susunan kalimatnya yang sangat indah, menyentuh hati. Selain sebagai pedoman dalam kehidupan, Al-Quran adalah pelipur lara hati yang berduka dan solusi jiwa bagi mereka yang ingin meraih bahagia. Salah satu prinsip yang ditanamkan oleh Al-Quran dalam kehidupan kita ini adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya untuk kebahagiaan kita. Sebagaimana, ya, yang termaktub di dalam surah Thaha ayat 2 tadi. Karena kalau kita memahami ayat itu, maka maknanya, sungguh kami telah mewahyukan Al-Quran ini kepada engkau ya Muhammad. Tujuannya tidak lain adalah untuk kebahagiaan, agar engkau dan umatmu tidak sengsara di dunia dan selamat di akhirat. Jika kita mengabaikan segala aturan yang sudah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, maka akan berakibat pada kesengsaraan. Allah Azza wa Jalla menegaskan, ya, di dalam surah Thaha ini juga ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku ini, yaitu Al-Qur'anul Karim, maka, ya, sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kebahagiaan itu merupakan dambaan setiap manusia. Fitrah manusia tidak menginginkan adanya kesengsaraan baik lahir maupun batin.
Namun terkadang manusia berpikir secara materialistis bahwa kebahagiaan itu ada pada kebendaan yang bisa kita rasakan, pada harta yang kita miliki, pada kecantikan dan penampilan diri dan lain sebagainya. Jika ukuran kebahagiaan hanya ada pada aspek duniawi, mengapa banyak orang yang bergelimang harta, berpangkat dan bertahta, serta berkedudukan dan berkuasa, tetapi mereka justru hidup dalam kegelisahan? Jawabannya, karena aspek batinnya gersang. Ketiadaan iman dan kedekatan pada Tuhan yang semakin berjarak. Inilah fitrah yang tidak bisa dipungkiri. Sebanyak apapun harta yang dimiliki, seluas apapun kekuasaan di dunia yang dia pegang, jika menjauh dari Allah, Tuhan semesta alam, jika dia abai akan peringatan-peringatannya yang tertera dalam Al-Quran, maka dia akan terus hidup dalam kegelisahan dan kesengsaraan. Lalu, bagaimana caranya meraih kebahagiaan ini? Sahabat-sahabat, teman-teman Al-Quran, lapangkanlah jiwa kita dalam menerima kebenaran dari Al-Quran. Karena di antara aspek kebahagiaan itu ada pada kelapangan jiwa dalam menerima seruan-seruan Allah. Menundukkan diri untuk taat pada perintah dan larangan-larangannya. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki selain ridha terhadap segala keputusan Allah. Perhatikanlah firman Allah di dalam surah Al-Insyirah berikut ini. Alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak, wa rafa'na laka dhikrak, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab, wa ila rabbika farghab. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. 2 kali diulang. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Dalam surah ini, Allah memberikan penjelasan kepada Rasulullah SAW tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena pada saat beliau menerima berbagai macam tantangan dalam berdakwah, intimidasi, upaya-upaya pelecehan agar beliau dan umatnya tidak bahagia dan merasa susah, Allah justru menghibur hati beliau dengan turunnya surah ini. Dengan mendengar, merenungi dan membaca ayat ini, maka Rasulullah SAW langsung bangkit dari keterpurukan. Jika tadinya merasa kesusahan karena melihat kondisi masyarakat yang enggan untuk menyambut seruan dakwahnya, memperbaiki kehidupannya berdasarkan tauhid, maka di sini Allah menenangkan sang Rasul dengan menanamkan beberapa prinsip kebahagiaan. Allah menyatakan, yang pertama, bahwa bahagia itu ada di dalam diri kita. Bahagia itu bukan disebabkan oleh keadaan, bukan oleh orang lain, bukan pula oleh materi dan sebagainya. Sebaliknya, kebahagiaan itu ada karena adanya Allah yang memberikan kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu ada pada kedekatan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Maka sungguh tidak ada celah lagi bagimu, wahai Muhammad, untuk merasa kesusahan dalam berdakwah. Merasa kesempitan dalam menyerukan kebenaran dari Rabbmu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin bahwa setelah kesulitan Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahan. Ada satu riwayat dalam sirah Nabawiyah yang menyebutkan bahwa Nabi SAW telah mengalami 2 kali pembedahan oleh malaikat Jibril di dadanya. Peristiwa syarhus sadar, beliau itu dilakukan untuk membersihkan hatinya. Ini adalah peristiwa supernatural yang ada dalam hadis-hadis sahih. Misalnya dalam hadis Bukhari. Bagaimana itu terjadi? Ini di luar nalar kita. Namun yang harus kita yakini bahwa hal itu terjadi karena perhatian dari Allah kepada sang Rasul agar dadanya lapang, bahagia, diisi dengan keimanan sebagaimana dalam hadis itu dinyatakan, dan tidak merasakan kesempitan lagi dalam berdakwah. Kalau dalam konteks kita sebagai umat Rasulullah SAW,
Tentu ayat-ayat di dalam Quran bukan hanya turun kepada beliau saja, melainkan juga bisa kita hayati sebagai umat dan hambanya. Bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Rasulullah sudah merasakan kebahagiaan, maka kita pun umatnya harus juga merasakan kebahagiaan sejati sebagaimana yang dirasakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Prinsip pertama, dari mana datangnya bahagia itu? Tentunya berasal dari Allah. Dia yang memberikan kebahagiaan itu kepada kita dengan izin dan iradahnya. Lalu di mana letaknya kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu ada di hati kita. Di lapangnya dada kita dalam menerima kebenaran yang datang darinya. Hati adalah sumber dari amal perbuatan. Jika hati kita rusak, maka rusaklah jiwa kita seluruhnya. Jika baik hati kita, maka kebaikan itu akan melahirkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu sangat penting. Betapapun kehidupan kita itu nyaman, punya harta, punya keluarga yang baik, punya kendaraan yang bagus, punya rumah yang tentram, tetapi kalau di dalam dada kita tidak tenang, maka hampalah arti dari kebahagiaan itu. Jadilah kebahagiaan itu hanyalah artifisial yang hanya terlihat di permukaan. Tidak ada gunanya kebahagiaan fisik kalau dalam hati kita sendiri tidak mengalami ketenangan-ketenangan batin atau jiwa itu. Inilah yang diajarkan dan ditekankan oleh Al-Quranul Karim. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita ini akan bahagia jika Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena dosa ini adalah sesuatu yang bersarang di dalam hati. Maka jika kita terus menambah dosa-dosa kita setiap hari, akan muncullah noda-noda hitam yang mengotori dan membuat hati kita ini menjadi tidak bahagia. Mereka yang melakukan dosa, secara fitrah hatinya tidak akan bahagia. Sebab Rasulullah SAW bersabda, dosa itu adalah sesuatu yang ada di hatimu. Al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Dan kamu tidak suka hal itu diketahui oleh manusia yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, sahabatku, yang menyebabkan kita ini tidak bahagia adalah adanya dosa-dosa dalam diri kita. Bercokolnya maksiat dalam hati kita. Sehingga kita selalu merasa terbebani. Dalam surah Al-Insyirah tadi, jelaslah bahwa dosa adalah sesuatu yang akan menghancurkan tulang punggungmu. Alladzi anqadha dhahr. Jika kita memiliki beban dosa, kehidupan kita menjadi tidak nyaman. Prinsip kebahagiaan itu adalah saat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dengan apa? Yaitu dengan bertaubat, dengan beristighfar, memohon ampunan Allah sambil terus memperbaiki diri kita. Ya, amanu ta'illal ladzina amanu thumma tabu wa aslahu. Kita harus mengisi hati kita ini dengan apa? Iman. Yang kedua dengan taubat. Dan ketiga dengan islah, memperbaiki diri kita. Bukan hanya taubat secara lisan, melainkan juga harus ada perubahan. Taubat itu harus diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik untuk menghapus perbuatan maksiat sebelumnya. Prinsip kebahagiaan itu juga adalah ketika kita memiliki pujian yang dilakukan oleh orang-orang setelah kita meninggal dunia. Dalam surat Al-Insyirah disebutkan, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Ya, untuk konteks Rasulullah, kami angkat derajatmu sehingga engkau, wahai Muhammad, dipuji oleh seluruh umat manusia. Maka kebahagiaan kita sebagai umat Rasulullah ini juga ada kaitannya dengan bagaimana kita meninggalkan warisan yang baik untuk keturunan kita. Sehingga kita menjadi perbincangan yang baik buat orang-orang sepeninggal kita. Karena itulah doa orang-orang saleh digambarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tatkala Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukman walhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Rabb, Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Dan kata beliau yang ketiga dalam doanya, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Surah 26 Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85.
Sahabat tafsir yang dirahmati Allah, kita tentu ingin meninggalkan dunia ini dengan kenangan yang baik. Ada pepatah mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, lalu manusia jika mati meninggalkan apa? Dia akan meninggalkan nama baik. Maka nama baik hak kita harus kita jaga. Baik itu nama baik keluarga, orang tua, dan juga suku atau bahkan agama kita. Jika kita berbuat keliru dan salah, alih-alih itu dapat memperburuk citra agama kita. Nauzubillah min dzalik. Inilah salah satu prinsip juga bagaimana kita menjaga kebahagiaan dalam diri kita. Prinsip yang lain, sahabatku yang dirahmati Allah, adalah bahwa setiap ada kesulitan pasti di situ ada kemudahan. Bahkan dalam ungkapan Al-Quran, di surah Al-Insyirah itu disebutkan bahwa pada setiap satu kesulitan itu Allah berikan dua macam kemudahan. Karena kata al-usr, kesusahan dalam ayat itu menunjukkan satu objek yang sama, ya, dengan menggunakan al-ta'rif atau definitif. Sedangkan kata yusra yang berarti kemudahan itu disebutkan dalam redaksi indefinitif atau nakirah, yang menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan kemudahan yang pertama. Jadi, satu kesulitan Allah akan berikan dua kemudahan. Apa maksud Allah menegaskan ini kepada kita semua? Maksudnya, dalam menghadapi segala macam masalah kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bahwa jika kita mau berikhtiar, jika kita mau berdoa, jika kita mau berusaha, maka Allah akan memberikan dua jalan keluar untuk satu kesulitan. Kalau kita membayangkan kemudahan itu akan datang setelah kesulitan itu lewat. Ya, kalau kita membayangkan kemudahan itu akan datang setelah kesulitan itu lewat. Ya, bukankah begitu? Tapi ternyata tidak. Dalam Al-Quran disebutkan frasa ma'al usri. Artinya apa? Kemudahan itu sudah ada bersama dengan kesulitan itu sendiri. Ini untuk memberikan ketenangan jiwa kita bahwa tidak ada suatu beban yang kita hadapi tanpa adanya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sudah berikan kemudahan itu bersama dengan adanya kesulitan tersebut. Misalnya, ya sahabatku semuanya, ketika kita terkena musibah sakit, maka pada saat itu dinyatakan oleh Nabi bahwa sakit adalah penggugur dosa-dosa kita. Kalau kita menjalaninya dengan penuh iman dan ihtisaban. Bahkan orang yang mati karena wabah penyakit ta'un, maka dia terhitung mati syahid. Ya, ketika sakit, banyak bertawakal, banyak kita memuji Allah, maka itu bisa menjadi sarana bagi kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ketika terkilir, kemudian kita sedih, meringis, merasa kesakitan, tapi kemudian kita bertawakal kepada Allah menghadapi rasa sakit itu, maka Allah nyatakan bahwa hal itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi ada kebaikan di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Prinsip kebahagiaan yang berikutnya adalah memanfaatkan waktu luang seoptimal mungkin. Jangan sampai adalah waktu luang kita terbuang percuma. Karena Al-Quran menyatakan bahwa jika kita memiliki keluangan waktu, maka segeralah isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Segeralah beribadah, bekerja, berikhtiar. Jangan sampai ada waktu kosong kita yang tidak bermanfaat. Prinsip kebahagiaan lainnya adalah kita menyandarkan harapan-harapan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana masa depan kita, karir kita, rezeki kita, jodoh kita, itu semua kita pasrahkan hanya kepada Allah. Kita hanya diwajibkan berikhtiar dengan cara yang terbaik. Lalu berdoa, kemudian bertawakal, menyerahkan semua urusan kita kepadanya. Solusi Islam terhadap segala masalah kita di dunia ini adalah dengan cara mengembalikannya kepada fitrah. Kembali kepada Allah, berserah diri kepadanya, dan terus memohon ampunan sambil melakukan usaha-usaha perbaikan. Inilah yang akan melahirkan kebahagiaan dalam hati kita. Maka Allah, sebagaimana yang Allah firmankan, ya, sungguhnya kepada Tuhanmu lah kamu akan kembali. Wa anna ila rabbikar ruj'a. Untuk mengatasi masalah-masalah kemanusiaan, maka yang bisa memberi resep dalam memperbaiki masalah-masalah itu hanyalah Allah.
Karena dialah yang menciptakan manusia, yang mengetahui mana yang maslahat bagi manusia dan mana yang tidak. Karena itu, sahabat ya, tafsirkan dirahmati Allah, yang perlu kita lakukan adalah memperdalam, mengkaji formula-formula yang ada dalam Islam, supaya kita mendapatkan panduan bagaimana kita menghadapi setiap masalah. Mari kita racik dari obat atau resep yang kita ambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.